Ya, ada ketentuan perpajakan mencegah pengurang objek pajak yang berpotensi bersifat manipulatif. Jadi aturan perpajakan itu dibuat agar untuk mencegah ya hal-hal yang berpotensi bersifat manipulatif ya. Tidak berkaitan langsung dengan perolehan penghasilan, itu tidak dibenarkan. Sementara untuk akuntansi, apapun yang menyebabkan perubahan posisi keuangan itu harus dicatat. Kemudian yang melebihi batas kewajaran, seperti tadi biaya-biaya gaji kepada direktur pemasaran, direktur produksi seharusnya sama ya. Tetapi karena dia mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan, dia digaji dengan yang lebih tinggi ya. Ya, yang berpotensi bersifat manipulatif ini misalnya sumbangan ya. Kalau tidak dicegah itu sumbangan sebagai pengurang objek pajak, maka laporan keuangannya itu akan penuh dengan sumbangan ya. Dia sumbang ke panti asuhan hanya misalnya 20 juta, dia tulis 150 juta ya. Misalnya. Maka untuk mencegah itu di-cut, tidak boleh sumbangan menjadi pengurang objek pajak kecuali untuk hal-hal tertentu ya, seperti adanya bencana yang bersifat nasional ya, atau sumbangan untuk kepentingan pendidikan ya, untuk kepentingan olahraga ya, itu boleh diperkurangkan. Ya, itu jadi aturan perpajakan mencegah terjadinya itu ya. Karena bagi pihak yang disumbang itu tidak perlu mengakuinya sebagai penghasilan. Jadi walaupun dia mengakui 150 juta tidak ada masalah bagi dia karena bukan merupakan objek pajak ya. Sementara yang memberikan akan menjadikannya sebagai pengurang objek pajak. Ya. Ya, jadi perbedaan dalam menerapkan prinsip konservatif ya. Akuntansi umumnya itu ya menganjurkan dengan sangat penggunaan prinsip konservatif ya. Kita tahu bahwa akuntansi itu mencatat fakta ya, dan dalam hal penerapan prinsip konservatif boleh bukan fakta tetapi diduga kuat akan terjadi. Ya, itu penerapan prinsip konservatisme ya. Seperti cadangan kerugian piutang, tidak ada kerugian pada saat itu, belum ada. Itu bukan fakta, tapi diduga kuat akan terjadi dalam penerapan prinsip konservatisme, maka kita mengakui adanya cadangan kerugian piutang, mengakui adanya kerugian piutang dengan mencadangkan kerugian piutang. Dalam perpajakan tidak dibenarkan untuk mencadangkan kerugian piutang kecuali untuk perusahaan-perusahaan yang berisiko tinggi seperti perbankan, asuransi ya. Kemudian apalagi itu perusahaan-perusahaan yang diwajibkan untuk melakukan reklamasi ya, rebusasi itu harus mencadangkan ya. Meskipun itu belum terjadi karena diduga kuat akan terjadi. Diduga kuat akan terjadi itu hanya bisa diterapkan untuk yang bersifat kerugian, tetapi mengantisipasi keuntungan tidak dibenarkan ya dalam akuntansi. Sedangkan dalam pajak tidak boleh kecuali untuk hal-hal tertentu. Tidak boleh kita mencadangkan kerugian piutang kecuali dalam hal-hal tertentu ya dalam pajak ya. Perusahaan perbankan dibenarkan karena itu risikonya tinggi ya. Asuransi juga begitu ya, leasing juga begitu, risikonya tinggi. Oke, ya. Ya, dulu ini perbankan asuransi awalnya ya, tetapi kemudian diperluas ke usaha-usaha yang memerlukan reklamasi misalnya ya.
perbaikan lingkungan setelah selesai menambang misalnya, ya. Ya, itu di bukunya Godfrey. Sekarang sudah tidak digunakan Godfrey di teori akuntansi, ya. Masih? Ya. Di bukunya Godfrey itu untuk mendefinisikan aset, dia gambarkan bahwa tanah di seberang sana itu belum tentu merupakan aset, ya, belum tentu merupakan aset. Kalau kewajibannya lebih tinggi dibanding dengan manfaat yang diperoleh, maka dia bukan aset, ya. Itu digambarkan di bukunya Godfrey untuk menyatakan bahwa aset itu adalah manfaat ekonomis yang dapat diperoleh di masa yang akan datang, ya. Maka ditegaskan di bukunya Godfrey itu pada bagian awal, ya, pendahuluan, bahwa tanah di sana itu belum tentu merupakan aset, ya. Kalau kerugian yang ditimbulkannya itu lebih tinggi, ya, seperti tanah-tanah yang sudah habis dikeruk, habis tambangnya misalnya, yaitu liabilities, ya, karena ada kewajiban untuk memperbaiki lingkungan, ya. Atau perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, sudah habis digunduli hutannya, ya, dia mempunyai kewajiban untuk melakukan reboisasi, ya, kewajibannya sudah lebih tinggi dibanding dengan manfaat dari tanah itu. Ya, jadi kembali ke apa yang saya tanyakan pada awal pertemuan, bahwa koreksi fiskal dilakukan karena penghasilan dan pengurang penghasilan, atau bahasa akuntansinya biaya atau beban, sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan, khususnya, ya, Undang-Undang Pajak pasal 4 sampai dengan 11, ya, itu tidak sama, ya, tidak sama dengan penghasilan dan beban menurut standar akuntansi. Maka perlu dilakukan koreksi fiskal, ya. Koreksi fiskal, bukan jurnal koreksi, ya, tidak ada jurnal koreksi, karena kalau Anda melakukan jurnal koreksi berarti Anda membawa laporan keuangan sesuai dengan aturan perpajakan, ya, mencatat sesuai dengan aturan perpajakan. Padahal pencatatan hanya, ya, di Indonesia hanya sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Aturan perpajakan dibuat untuk menghitung berapa yang saya harus setor ke kas negara, atau berapa hak perpajakan saya kalau saya memiliki hak perpajakan, ya. Jadi bukan untuk melakukan pencatatan, tapi aturan perpajakan itu kalau menyebabkan terjadinya pergeseran laporan keuangan, posisi keuangan, maka harus dicatat, ya. Seperti tadi yang saya contohkan, ya, kalau kita diperintahkan untuk memungut pajak pada saat kita menjual, tentu akan menimbulkan logika akuntansi, ya. Kalau ada yang kita terima dan kita harus bayar, itu tentu liabilities, ya. Itu kita bawa ke logika akuntansi, ya. Ya, hasil koreksi fiskal adalah penghasilan kena pajak, dan ini hanya digunakan untuk menghitung berapa pajak penghasilan yang harus saya bayar ke kas negara, berapa kewajiban pajak saya, ya. Adalah penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak adalah penghasilan yang digunakan untuk menghitung utang pajak PPh tahunan, ya. Kemudian net income after tax, pendapatan bersih, adalah pendapatan bersih sebelum pajak dikurangi dengan beban PPh, ya. Bukan dengan utang PPh, ya, dengan beban PPh, ya. Bukan penghasilan kena pajak dikurangi dengan beban PPh. Jadi misalnya kita sudah menghitung berapa laba menurut akuntansi, kemudian kita melakukan koreksi fiskal, diperoleh penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak yang kita peroleh itu tidak diperkurangkan dengan beban pajak. Yang diperkurangkan dengan beban pajak itu adalah laba sebelum pajak, ya. Jadi laba sebelum pajak itu yang diperkurangkan.
Ya. Selanjutnya koreksi fiskal ya. Tentu saja ada koreksi fiskal yang bersifat menambah atau koreksi fiskal positif, dan ada koreksi fiskal negatif ya. Kemudian koreksi fiskal itu ada yang bersifat permanen dan ada yang bersifat alokatif ya. Dari sisi pendapatan ya, itu akan dilakukan koreksi fiskal positif ya, yang bersifat permanen manakala diakui oleh pajak, tidak diakui oleh akuntansi. Jadi ada pendapatan-pendapatan yang diakui oleh pajak tetapi tidak diakui oleh akuntansi. Kalau perbedaannya diakui atau tidak diakui, maka itu menimbulkan beda permanen. Ya. Kalau pengakuan akuntansi lebih kecil dibanding dengan pengakuan pajak, ya, maka itu menimbulkan beda alokatif. Ya, beda alokatif. Ya, misalnya pendapatan persewaan peralatan ya. Kita sewakan 2 tahun. Ya, 2 tahun. Dalam akuntansi kita akui 1 tahun 1 tahun. Ya, dalam pajak harus diakui sekaligus tahun itu karena kan sudah diterima uangnya. Tidak ada orang yang mau menyewakan nanti belakangan ya, tidak ada ya, pasti diterima uangnya. Kalau nanti setelah berakhir masa sewa baru dia bayar, ya pasti lari ya, pasti lari. Ya. Jadi asumsinya di sini adalah sewanya itu dibayar di muka. Dalam perpajakan itu diakui sebagai penghasilan ya, yang dikenakan pajak pada tahun itu. Sedangkan akuntansi hanya separuhnya saja ya. Di pengakuan akuntansi lebih kecil. Jadi disewakan 100 juta ya, 50 juta 50 juta, akuntansi hanya mengakui 50 juta ya. Maka dalam koreksi fiskal harus ditambah 50 juta lagi ya. Oke. Kemudian dalam koreksi negatif atas pendapatan ya, itu yang bersifat permanen diakui oleh akuntansi tapi tidak diakui oleh pajak ya. Itu adalah koreksi fiskal negatif ya. Jadi diakui akuntansi tetapi tidak diakui oleh pajak. Artinya tidak perlu dibebankan, diakui sebagai pendapatan menurut pajak. Kemudian pengakuan akuntansi lebih besar dari pajak ya. Melanjutkan sewa menyewa tadi ya. Pada tahun kedua akuntansi mengakui penghasilan. Pajak sudah tidak mengakui lagi karena sudah diakui semuanya pada tahun pertama ya. Jadi pengakuan akuntansi di sini lebih besar dibanding dengan pajak karena pajak sudah mengakui semuanya. Ini adalah perbedaan alokatif ya. Jadi perbedaan alokatif. Kalau ini perbedaan permanen ya, diakui satu pihak, di lain pihak tidak diakui. Begitu juga dengan biaya ya. Koreksi positif atas biaya ya, yang bersifat permanen diakui oleh akuntansi sebagai biaya tetapi tidak diakui oleh pajak ya. Itu koreksi positif ya. Seperti sumbangan-sumbangan tadi ya, diakui oleh akuntansi tapi tidak diakui oleh pajak ya. Kemudian
pengakuan akuntansi lebih besar dari pajak, ya. Boleh jadi ini berasal dari penyusutan, ya, penyusutan. Kalau penyusutan akuntansi itu lebih besar dibanding dengan penyusutan pajak, ya. Jadi bisa jadi tahun kesekian lebih besar, ya. Ya, kemudian biaya untuk beda koreksi negatif, ya, yang bersifat permanen diakui pajak, tidak diakui oleh akuntansi, ya. Kemudian yang bersifat alokatif, tentu saja pengakuan akuntansi lebih rendah dibanding dengan pengakuan pajak, ya. Ya, silakan. Pengakuan depresiasinya pajak kan, kalau pendapatan kita bilang 2 tahun diakui memang saat itu. Yang mana itu? Yang tadi itu apa namanya ini penghasilan dari persewaan ruko, ya? Iya, Ya. Pak. Sementara kalau depresiasi aset, Pak, menurut pajak itu diakui memang dalam yang 2 tahun itu atau per periode. Nanti kita bahas di depresiasi, ya, bahwa dalam pajak itu dikenal, ya, metode depresiasi ada yang garis lurus dan ada saldo menurun. Kalau dia menggunakan saldo menurun berganda, maka pada tahun-tahun awal depresiasinya sangat tinggi, ya. Sementara misalnya pajak menerapkan apa namanya ini metode depresiasi garis lurus misalnya, ya, kalau dia menggunakan metode yang sama, ya, metode yang tidak sama, ya. Kemudian dalam akuntansi itu dilihat kewajarannya, ya. Misalnya akuntansi menyatakan bahwa itu 6 tahun. Dalam pajak tidak ada 6 tahun. Begitu melewati 4 tahun maka dia lompat ke 8 tahun, ya. Itu menyebabkan terjadi perbedaan alokatif, ya. Kalau ya namanya alokatif, kalau awal-awal misalnya pajak lebih besar dibanding dengan akuntansi, pasti nanti terbalik. Itu yang Anda pelajari di akuntansi pajak penghasilan, akan terpulihkan nanti. Ya, makanya dikatakan beda waktu saja, ya. Hanya beda waktu karena perbedaan itu akan terpulihkan pada tahun-tahun mendatang sehingga nol perbedaannya pada akhirnya, ya. Kalau permanen seterusnya akan berbeda. Jadi dalam penyusutan akuntansi, ya, ada yang 4 tahun, ya. Jadi begitu melewati 1 tahun, akuntansi tidak mengenal 2 tahun, tidak mengenal 3 tahun, langsung ke 4 tahun, ya. Sedangkan akuntansi namanya saja alokasi yang bersifat rasional dan sistematis. Harus dilihat rasionalitasnya. Kalau rasionalitasnya itu adalah 2 tahun, maka kita 2 tahun, ya. Tetapi akuntansi juga mengenal prinsip pencatatan yang sederhana, ya. Kalau tidak begitu material perbedaan antara pajak dengan akuntansi, maka biasanya kita akan mengikuti penyusutan akuntansi, ya, karena kita mengenal pencatatan yang lebih sederhana. Makin sederhana pencatatan, sepanjang tidak mengganggu materialitas, maka itu yang kita pilih, ya. Biasanya seperti itu pilihan kita, ya. Ya, oke. Oke, ini tadi penjelasannya, ya. Ya, ini adalah mengapa kita menerapkan PSAK 46, ya. Jadi mengapa kita menerapkan PSAK 46, ya. Dikatakan bahwa ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas income. Karena
semakin match antara pendapatan dan beban, itu ya dianggap bahwa itu semakin berkualitas. Jadi kalau pendapatannya menurut akuntansi diakui pada periode ini, ya, maka beban pajaknya juga harus diakui pada periode ini. Meskipun menurut pajak belum bisa dibebankan pada periode ini, ataukah sudah pernah dibebankan pada tahun lalu, ya. Maka itu nanti bahwa beda waktu, ya, itu beda waktu itu hanya untuk kepentingan perpajakan, tetapi untuk kepentingan akuntansi tidak diperhitungkan, ya, tidak diperhitungkan. Dalam menghitung beban pajak hanya beda permanen yang diperhitungkan, tidak memperhitungkan beda waktu, ya. Kenapa? Karena kita harus mengakui pembebanan pajak sesuai dengan saat diakuinya pendapatan, ya. Kalau diakui pendapatan pada periode itu, maka bebannya juga, seluruhan beban termasuk beban pajak itu harus diakui pada periode itu juga. Itu namanya matching principle, ya. Dengan menerapkan matching principle, maka income yang diperoleh tentu lebih berkualitas. Ini penjelasan umum dulu tentang keseluruhan, ya, baik koreksi fiskal maupun yang akan kita bahas minggu-minggu depan, ya. Yaitu mengenai penerapan PSAK 46. Jadi PSAK 46, laba sebelum pajak itu ditambah, ya. Ditambah atau dikurangi dengan beda fiskal, ya. Baik yang bersifat alokatif maupun berbeda cakupan, ya. Jadi permanen dan non permanen, ya. Kalau itu ditambahkan laba sebelum pajak ditambah atau dikurangi dengan beda fiskal, maka itu merupakan dasar pengenaan pajak untuk menghitung utang pajak kini, ya, utang pajak pada tahun berjalan, ya. Kemudian kalau laba sebelum pajak ditambah atau dikurangi hanya dengan beda cakupan, tidak termasuk beda alokatif, maka itu merupakan dasar pengenaan pajak untuk menghitung beban pajak kini, ya. Jadi kalau terjadi perbedaan alokatif, ya, dalam menghitung beban, ya, itu kita tidak masukkan beda waktu, ya. Kita tidak masukkan beda waktu, tetap kita gunakan waktu menurut akuntansi, ya, tidak di-adjust ke waktu menurut pajak kalau untuk menghitung beban. Tapi kalau untuk menghitung utang, berapa yang saya harus bayar, semuanya harus diakomodir, ya, baik beda permanen maupun beda waktu. Karena kalau hanya beda permanen, nanti marah itu otoritas pajak, ya, Anda dikenakan sanksi, ya. Oke, itu koreksi fiskal, ya, teorinya, ya. Kemudian kita masuk ke Excel-nya. Saya tidak tahu yang mana yang sama, ya, namanya. Ya, kita masuk ke contoh soal, ya. Contoh soal. Di ini ada ikhtisar laporan laba rugi, ya, yang sudah terikhtisar, ya.
yaitu ada pendapatan. Ya, pendapatan di sini adalah pendapatan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Ya. Kemudian ada beban yang terdiri atas beban pokok penjualan dan beban usaha, ya, serta beban lain-lain. Total bebannya adalah sekian, 7, yaitu selisih antara pendapatan dikurangi dengan beban pokok penjualan dan beban usaha. Ya. Diperoleh laba sebelum pajak. Ini semua dicatat sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Ya. Ya, karena tidak ada pencatatan di Indonesia yang tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Ya. Aturan perpajakan hanya digunakan untuk menghitung berapa kewajiban pajak saya atau hak-hak perpajakan saya, ya. Ya, dan aturan perpajakan itu harus diakomodir dengan melakukan pencatatan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kemudian data tambahan. Kerugian tahun 2017 yang belum terkompensasi itu adalah 475 juta. Ya. Dalam aturan perpajakan, ya, kerugian tahun-tahun lalu itu bisa menjadi pengurang objek pajak, tetapi tidak boleh melewati 5 tahun. 2017 masih 5 tahun, ya. 2022 di sini, ya. Ya, ini sudah berubah tahunnya tapi tidak berubah di sini. 2022, ya. Kemudian ada pendapatan sewa peralatan, ya, 12 bulan, ya. Itu nilainya 800 juta, ya. Terhitung sejak 1 Oktober 2022. Ya. Kalau terhitung sejak 1 Oktober, November, Desember berarti 3 bulan yang harus diakui. Ya. Akuntansi mengakuinya 3 bulan, yaitu 3/12 kali dengan 800 juta. Kemudian ada pendapatan sewa ruko 3 tahun diterima 750 juta, ya. Ya, 3 tahun. Menurut akuntansi dia diakui sebesar 12/36 kali dengan ya, akuntansi mengakuinya seperti itu, ya. Karena sesuai dengan prinsip akrual, kita mengakui sejalan dengan perjalanan waktu atau diakui sesuai dengan berapa yang telah kita selesaikan, ya. Karena ini bukan diselesaikan, bukan jasa, maka sesuai dengan waktu, ya. Ya, ini semua sesuai dengan standar akuntansi keuangan, ya. Kemudian dalam beban mencakup sumbangan, ya, di sini keterangannya tidak terkait dengan bencana alam, 70 juta. Penyusutan mobil dinas, ya, mobil dinasnya 8 tahun. Ya, harganya 1.200.000.000, ya. Penyusutannya dengan menggunakan metode garis lurus, karena bisa juga garis lurus dalam perpajakan, ya. Bisa garis lurus, bisa juga saldo menurun berganda, ya.
Bagi 8, 1.200.000.000 bagi 8, 150 juta itu yang diakui sebagai beban. Kemudian ada penyusutan ruko yang disewakan, ya, yaitu sebesar 800 juta. Itu penyusutan ruko yang disewakan. Ya, 40 juta ya. Kemudian perbedaan penyusutan untuk aset yang lain ya. Beban penyusutan menurut akuntansi 250 juta ya, kemudian beban penyusutan fiskal itu 375 juta. Kemudian ada biaya perbaikan ruko yang disewakan. Ya, ini hanya kos bangunan ya. Karena pendapatan sewanya 750, ya kemungkinan rukonya itu bernilai miliaran, 4 miliar misalnya ya, tetapi bangun yang disusutkan tentu hanya bangunannya ya. Jadi di sini tidak ada data mengenai berapa nilai rukonya, tapi ada sewanya 750 juta ya. Tapi bangunannya kosnya 800 juta ya. Itu dengan menggunakan penyusutan 5% ya, atau 20 tahun ya, sama dengan pajak. Kemudian perbedaan penyusutan ya, tadi sudah ya, ini penyusutan akuntansi ya sudah selesai ya. Ya, pertanyaannya buat koreksi fiskal sehingga saudara dapat menentukan dasar pengenaan pajak untuk menghitung pajak kini dan beban pajak kini. Ya. Kemudian yang kedua, tentukan utang pajak kini dan beban pajak kini. Yang pertama ini ada dasarnya ya, dasar untuk menghitung. Di sini adalah tentukan utang pajak kini dan beban pajak kini ya. Utang pajak kini itu yang harus dibayar ke kas negara ya. Sedangkan beban pajak itu adalah metode akuntansi untuk memperkurangkan pendapatan dan beban, termasuk beban pajak ya. Jadi berapa yang harus diperkurangkan itu mengikuti standar akuntansi ya untuk beban. Oleh karenanya tidak dilakukan koreksi atas beda waktu ya untuk menentukan beban ya. Tapi kalau untuk menentukan utang harus dikoreksi semuanya, baik permanen maupun non permanen. Ya, bisa dipahami penjelasan saya ya, mudah-mudahan bisa ya. Jadi untuk menentukan beban itu yang dikoreksi hanya beda permanen, sedangkan beda waktu karena harus mengikuti ya. Kalau untuk untuk menghitung beban ya, beban PPH ya, maka tidak dilakukan koreksi atas beda waktu ya. Karena bebannya harus mengikuti beban menurut akuntansi, di mana yang dibebankan hanyalah beban-beban pajak yang terkait dengan pendapatan yang diakui pada periode itu ya. Jadi boleh jadi ada hutang pajak sekarang, terutang sekarang ini, tetapi bebannya itu nanti pada tahun mendatang. Atau hutang pajak sekarang ini bebannya sudah diakui pada periode sebelumnya ya. Boleh jadi ya. Buat jurnal atas pengakuan beban dan hutang pajak ya. Ya, jurnalnya. Oke. Ya, kita lihat penyelesaian soalnya ya.
Ya, ini tentu ke sini ya. Ya, laba sebelum kompensasi kerugian, karena di sini ada kompensasi kerugian. Kemudian pajak di sini ada kompensasi kerugian karena pajak mengakui adanya kompensasi kerugian, ya. Mengakui kerugian tahun-tahun lalu paling lama 5 tahun untuk bisa diperkurangkan dalam menghitung utang pajak. Ya, 475. Nah, inilah laba setelah kompensasi kerugian, ya. Jadi laba setelah kompensasi kerugian atau laba sebelum pajak, ya. Laba sebelum pajak. Kemudian koreksi fiskal, ada beda permanen, ya. Beda permanen, yaitu adanya pendapatan sewa ruko. Kita mengakui bahwa ada pendapatan sewa ruko sebesar 250 juta. Ini ya, kita akui bahwa ada pendapatan sewa ruko. Jadi dalam income ini ada pendapatan, di dalamnya termasuk adalah pendapatan sewa ruko. Yang diakui bukan 750 tetapi hanya 250 sesuai dengan standar akuntansi, ya. Kita hanya mengakui 1 tahun. Ya, itu kita akui, ya. Tetapi dalam pajak penyewaan ruko itu bersifat final sehingga tidak perlu lagi dihitung dalam menghitung pajak akhir tahun. Ya, tidak perlu lagi dihitung untuk menghitung pajak akhir tahun. Ya, maka dilakukanlah koreksi negatif yang bersifat permanen. Ya. Ya, jadi pendapatannya sudah diakui, padahal tidak perlu diakui. Kemudian sumbangan, ya. Sumbangan itu adalah beban, ya. Sumbangan yang tentu saja diakui dalam akuntansi, tetapi tidak boleh diakui dalam pajak karena tidak terkait dengan sumbangan-sumbangan yang diperkenankan untuk diperkurangkan. Ya. Jadi di sini kita sudah menguranginya. Padahal tidak boleh dikurangi, maka ditambahkan kembali, ya. Kemudian penyusutan mobil dinas, ya. Mobil dinas dalam ketentuannya hanya bisa diakui 50%-nya, ya. Hanya bisa diakui 50%-nya. Sehingga kalau tadi diakui 100%, maka harus dikurangi 50%-nya saja. Ya, kita sudah mengakui penyusutan 150 juta, ya, menurut akuntansi. Padahal menurut pajak itu hanya 50%-nya. Dulunya tidak boleh sama sekali kalau mobil dinas, ya. Tetapi kemudian ada dimoderatkan bisa, tetapi hanya 50%-nya saja. Jadi karena 150 sudah diakui, padahal yang harus diakui hanya 75, maka ditambahkan kembali 75. Biaya perbaikan bangunan ruko yang disewakan, ya. Jadi ruko yang disewakan tidak boleh diakui pendapatannya, tetapi biaya-biaya yang berkenaan dengan ruko itu selama masa sewa juga tidak bisa dibebankan, ya. Jadi biaya perbaikan ruko pada saat disewakan itu tidak boleh menjadi beban, maka harus ditambahkan kembali, ya. Beban kerugian piutang di sini ada 2, ya, pendapat. Ada yang memasukkannya sebagai beda permanen dan ada yang memasukkannya sebagai beda alokatif. Biasanya orang memasukkannya sebagai beda permanen kalau sangat jarang terjadi atau tidak pernah terjadi kerugian piutang, ya.
maka dia masukkan sebagai beda permanen. Tapi kalau sering memang terjadi, maka dia akan masukkan dalam beda waktu. Ya. Jadi di buku-buku yang lain itu Anda temukan dia masukkan di beda waktu, ya. Tapi kalau di sini dimasukkan sebagai beda permanen, itu asumsinya bahwa perusahaan itu jarang sekali atau tidak pernah terjadi kerugian piutang. Kemudian beban penyusutan ruko yang disewakan, ya. Dalam akuntansi, ya tentu harus dicatat beban penyusutannya. Tetapi karena ruko ini sedang disewakan, maka penyusutannya pun tidak boleh dibebankan. Semua beban-beban yang berkenaan dengan pendapatan yang tidak diakui dalam pajak, bebannya juga tidak boleh diakui. Ya, bebannya juga tidak boleh diakui. Nah, inilah semua yang menyebabkan beda permanen, ya. Beda permanen, contoh sederhana, ya. Kemudian ada beda waktu, ya, beda waktu, yaitu pendapatan sewa peralatan, ya. Iya, dalam pajak, ya, yang menganut pengakuan pendapatan itu harus menganut mana yang lebih dahulu saat diterimanya uang atau saat terutangnya, ya. Maka di sini dalam pajak tidak dikenal di sini accrual, ya. Jadi pada saat ini disewakan harus diakui semuanya, ya, harus diakui semuanya. Akuntansi hanya mengakui 200 juta. Ya. Jadi selisih antara 800 juta dengan 200 juta itu harus diakui, ya, sebagai pendapatan sewa peralatan, ya. Karena ini peralatan diakui juga dalam pajak, ya, maka dia hanya merupakan beda waktu, ya, beda saat pengakuan pendapatan. Tahun depan akuntansi mengakui lagi 200 juta, pajak sudah tidak mengakui. Ya, tahun depannya lagi sampai dengan masa terpulihkan, ya. Pada saat terpulihkan itu sudah sama pengakuan pendapatan antara pajak dengan beban, ya. Sama dari sisi jumlah, tetapi alokasi waktunya yang berbeda, ya. Ya. Ini juga menimbulkan beda waktu karena ada perbedaan penyusutan, ya, menurut pajak dan menurut akuntansi, ya. Boleh jadi pajak mengakui 4 tahun atau pajak mengakui 4 tahun tapi akuntansi misalnya mengakui 6 tahun atau mengakui hanya 2 tahun sehingga bisa terjadi perbedaan. Karena akuntansi itu penekanannya adalah rasionalitasnya dalam membebankan beban, ya, dalam mengalokasikan beban, ya. Jadi kita tahu bahwa alokasi beban itu ada 3 macam, ya. Ada alokasi hubungan sebab akibat seperti perusahaan mebel, kursinya sudah terjual maka papannya harus diakui sebagai beban pokok penjualan. Yang belum terjual, ya boleh jadi dia sebagai finished good, belum terjual. Boleh jadi masih merupakan work in process, boleh jadi belum diproses apa-apa, menjadi masih merupakan raw material, ya. Jadi hanya yang terjual, ya. Itu yang pertama, ya, alokasi yang pertama. Alokasi yang kedua yang tidak bisa dikaitkan hubungan sebab akibat, hanya berdasarkan rasionalitas. Seperti gedung ini, ya. Gedung ini saya bebankan berdasarkan rasionalitas. Misalnya saya bisa gunakan 40 tahun, maka saya susutkan selama 40 tahun, ya. Itu pembebanan yang berdasarkan rasionalitas dan sistematis, itu penyusutan, ya. Ada juga yang pembebanan seketika, ya, immediately, ya.
Jadi harus dibebankan pada saat itu juga, ya. Seperti kalau papannya patah, ya, tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan di masa yang akan datang, ataupun beban-beban penelitian yang tidak dapat dipastikan manfaatnya di masa yang akan datang. Ya. Pendapatan sewa berbeda waktu, ya. Pendapatan sewa peralatan, ya. Tadi sudah kayak belum? Ya, sewa peralatan sudah tadi, ya. Jadi akuntansi mengakui hanya 2 tahun, hanya 200 juta, sementara pajak mengakui 800 juta. Selisih antara 800 dengan 200 itu adalah 600 yang harus diakui lagi dalam menghitung utang pajak, ya. Jadi untuk menghitung utang pajak itu harus diakomodir beda waktu dan beda permanen, ya. Sedangkan untuk menghitung beban pajak hanya beda permanen saja yang dimasukkan. Ya, jumlah beda waktu adalah 475 juta, ya. Total beda fiskal adalah beda permanen dan beda non permanen. Ya, ini beda fiskal. Maka dasar penyusutan, ya, dasar pengenaan pajak untuk menetapkan utang pajak adalah dengan mengakomodir semua perbedaan, ya, baik beda waktu maupun beda permanen. Itu untuk menghitung berapa pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak itu atau entitas itu. Ya, sedangkan untuk menghitung beban pajak, maka yang diperhitungkan hanya untuk beda permanen saja, tidak dikurangi atau ditambah dengan beda waktu. Kenapa? Karena kita mengikuti saat pengakuan pendapatan menurut akuntansi. Ya, ini dalam kaitannya dengan penerapan PPh pasal 17 junto PPh pasal 31E, ya. Jadi tarif umum itu adalah 22% untuk badan, ya. Tetapi ada ketentuan di pasal 31E, ya, bahwa kalau omsetnya itu tidak melampaui 4,8 miliar maka dikenakan pemotongan 50% atau hanya 11%, ya. Itu ada di pasal 31E, ya. Jadi yang pertama tidak melampaui, misalnya hanya 4 miliar, ya. Omsetnya hanya 4 miliar, ya. Maka tarif pajaknya itu hanya sebesar 50% kali 22%, ya. Kemudian yang kedua, melampaui 4,8 miliar tetapi tidak melampaui 50 miliar, ya. Maka pajaknya itu ada sebagian yang dikenakan pemotongan dan ada yang tidak dikenakan pemotongan, ya. Oleh karenanya kita harus mengetahui berapa omset pajak, ya. Omset pajak. Jadi ini omset komersial, ya. Yang dari di atas, ya. Mana itu? Ini, ya. Ini omset komersial. Di mana di dalamnya termasuk penyewaan ruko dan lain-lain, ya. Pendapatan-pendapatan yang tidak diakui dalam pajak. Kemudian ada pendapatan sewa ruko, ini harus dikeluarkan, ya. Kemudian ada pendapatan sewa peralatan, ini harus ditambahkan karena yang diakui baru 200 juta, sementara yang harus diakui adalah 800 juta. Oleh karenanya, ya,
peredaran atau omset fiskal adalah 10 miliar 939. Di sini sebenarnya tidak ada pengaruhnya kecuali kalau beda tipis di situ ada 4. Kalau sebelum misalnya dilakukan penyesuaian fiskal di sini, misalnya di sini adalah 4,7 miliar ya. 4,7 miliar. Setelah dia lakukan adjustment maka mencapai 5 miliar misalnya, maka itu tentu saja berpengaruh karena kalau sebelum dilakukan penyesuaian itu hanya menggunakan satu tarif yaitu 11% saja ya. Sedangkan setelah dilakukan koreksi fiskal, misal koreksi atas omset, maka tarifnya berubah ya. Ada yang dikenakan pemotongan 50% dan ada yang tidak dikenakan pemotongan 50% ya. Seluruh mata kuliah dalam akuntansi keuangan termasuk pajak ya. Pajak itu akuntansi keuangan ya. Itu adalah mudah, sangat mudah dibanding dengan akuntansi, dengan manajemen ya, dibanding dengan ilmu ekonomi. Karena kita hanya mencatat fakta ya, dan juga ada yang diprediksi kuat kalau menerapkan prinsip konservatisme. Tetapi yang ilmunya Sri Mulyani itu yang bikin pusing karena itu harus memprediksi ke masa yang akan datang dengan berbagai variabel-variabel yang akan mempengaruhi ya. Saya pernah membuat studi kelayakan pengadaan taksi ya. Waktu itu semua sudah saya perhitungkan, masuknya Bluebird sudah saya perhitungkan bahwa akan masuk sehingga ini. Tetapi yang tidak pernah saya bayangkan masuknya ojol ya, ojek online. Itu tidak pernah saya. Dan seluruh perusahaan taksi takluk ya, termasuk Bluebird ya. Bosoa sudah berekspansi sampai ke Situbondo sana itu hancur semuanya ya. Gara-gara ojol. Itu sulitnya memprediksi di masa yang akan datang ya. Bagian marketing ya. Iya. Jadi ini merupakan omset fiskal yang menjadi dasar untuk menentukan ya berapa yang akan dikenakan tarif. Kalau kebetulan misalnya di sini beda tipis, misalnya di sini 4,2 miliar, tapi setelah dikenakan koreksi omset menjadi 5 miliar misalnya ya, maka tentu ada perbedaan tarif ya. Oke. Kalau sudah melampaui 4,8 miliar dan belum melampaui 50 miliar, berarti ada bagian yang dikenakan pemotongan 50%. Itu sesuai dengan yang kita pelajari di perpajakan 1 atau hukum pajak ya, pasal 31E ya. Tidak mungkin tidak dipelajari di perpajakan 1 ya, terkait dengan pasal 31E ya. Tidak mungkin ya. Jadi iya, rasio yang dikenakan itu adalah rasio yang dikenakan pemotongan adalah 43%, berasal dari 4,8 miliar batas ya, dan omset fiskal 10 miliar 934 juta. Itu adalah rasio yang dikenakan pemotongan 50% ya. Wah, ini dulu masih 25% ya, ini keliru ya. Ini 22% sekarang ya. Ya, rasionya adalah 43,9% ya. Jadi 43,9% dari penghasilan, dari pajak penghasilan kena pajak itu dikenakan pemotongan 50%.
Sedangkan yang 56%-nya dikenakan tarif penuh, ya, yaitu sebesar 22%. Ya. Jadi sampai dengan ini ya. Ini masih 25, ini harusnya 22. Ya, sampai dengan 4,8 miliar itu dikenakan pemotongan 50%, ya, yaitu 43. Sisanya yang 56,10% ini tidak dikenakan pemotongan. Semuanya dikenakan 22%, ya. Ya, 22%. Jadi 4,8 miliar dibagi ya, ini ya sisanya ya. Kalau 43 di sini berarti 1 kurang 43 itu adalah 56. Ya, 1 kurang 43 atau 100% kurangi dengan 43% itu 56%, ya, itu dikenakan tarif 22%, ya. Ya, jadi sampai dengan 4,8 miliar itu dikenakan ya 43% kali dengan 22%, ya, kali 50%, ya. Ya, dikali dengan dasar pengenaan pajak untuk menghitung utang pajak kini, ya. Ini yang dikenakan pemotongan. Sedangkan yang tidak dikenakan pemotongan total 22%, ya, itu sebesar 56% rasionya, ya, dikali dengan dasar pengenaan pajak untuk menghitung utang pajak kini. Supaya tidak berbeda antara beban dan utang, maka dibuat tarif efektif rata-rata, ya, dibuat tarif efektif rata-rata. Tarifnya, tarif efektif rata-rata itu adalah sebesar 17,71%, ya, 17,71%. Ya, jadi utang pajak kini, ya, dibagi dengan dasar penetapan, ya, untuk menghitung utang pajak, itulah tarif efektifnya, ya, supaya sama dasar kita untuk menghitung utang pajak dengan beban pajak, sama tarifnya, tidak boleh tidak, ya. Tetapi kalau sudah melewati 50 miliar, ya, jangan lagi hitung tarif efektif karena semuanya dikenakan tarif 22%. Ini yang keliru dari tahun ke tahun, meskipun saya sudah ingatkan seperti ini juga, ya, tetap saja dia buat ya, tarif efektif rata-rata, ya. Padahal kalau sudah melewati 50 miliar tidak ada lagi yang dikenakan pemotongan, ya, tidak ada lagi yang dikenakan pemotongan. Seperti contoh-contoh yang lalu, ya, yang di mata kuliah ini sebelumnya itu menggunakan tarif omset yang melewati 50 miliar. Sengaja saya ambil melewati 50 miliar karena bukan sasaran kita ini, ya. Baru sekarang ini sasaran kita, ya, untuk menghitung bagaimana kalau ada yang dikenakan pemotongan 50% dan bagaimana kalau ada yang tidak dikenakan pemotongan 50%. Ya, tarifnya. Dengan demikian kita bisa menghitung tarif untuk beban pajak kini, ya. Ya, 17,17% kali 2 miliar sebagai dasar untuk menghitung beban, ya. Maka bebannya adalah 394, ya. Utangnya yang harus dibayar ke kas negara adalah 475. Yang diakui sebagai beban pada periode itu adalah 394.
Ya. Sisanya adalah aktiva pajak tangguhan seperti yang Anda pelajari di akuntansi pajak penghasilan. Ya. Ada ya. Ini yang saya pakai di sini adalah yang sesuai dengan di bukunya Kiso, ya. Tetapi di luar sana ada yang tidak menggunakan sesuai dengan bukunya Kiso. Beban pajak kini dia samakan dengan utang pajak kini, ya. Tetapi kemudian dia munculkan aktiva pajak tangguhan dan kreditnya manfaat pajak tangguhan dalam jumlah yang sama, ya. Kalau seperti ini yang manfaat itu sama dengan kalau ada tambahan pendapatan, ya. Kebalikan dari beban, ya. Jadi kalau bebannya itu di sini 394 sama kalau dikurangi dengan 475 dikurangi dengan 81. Tapi ini yang saya gunakan karena ini yang digunakan oleh Kiso, ya. Metode ini sama dengan yang digunakan oleh Kiso. Ya, di mana beban pajak yang dibebankan pada tahun berjalan ya, pada tahun itu berjalan hanya beban pajak yang diakui berdasarkan matching principle, ya. Ini kalau saya katakan yang di bawah ini adalah metode malas, ya. Dia samakan langsung dulu dengan beban dan pendapatan, ya. Jadi beban pajak dia samakan dengan utang pajak, ya. Kemudian untuk akomodir adanya aktiva pajak tangguhan, dia buat akun baru yang namanya manfaat pajak tahun berjalan, ya. Ini yang banyak beredar di luar, ya. Tapi yang digunakan Kiso adalah ini. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini? Sekarang tidak sama lagi, ya. Dulu sama, ya, antara pajak penghasilan final ruko dengan PPN. Sekarang sudah tidak sama. Di sini adalah 11%, ya. 11%. Ya, tentu di sini yang berubah, ya. Karena dia mengambil PPN yang lebih besar, berarti di sini kasnya itu adalah sebesar bertambah 12.500.000, ya, kasnya, ya, karena PPN-nya sekarang bukan lagi 10%, ya. Oh, siklus gini. Tidak boleh, harus di oh, masih. Oh, ya, ya. Ini 10% bukan dari situ tetapi dari sini.
Jadi kas yang harus diambil tentu lebih besar sebelum aturan perpajakan yang 10% ya. Ya, akuntansi terlebih dahulu mengakui sebagai aktiva pajak tangguhan. Kenapa? Ya, karena pada saat itu juga belum diakui pendapatannya, masih pendapatan sewa yang diterima di muka. Ya, kita mengakui sebagai beban, ya, beban pajak kalau sudah juga diakui pendapatannya. Ya, maka pada akhir tahun kita akan melakukan adjustment ya dengan mengakui adanya beban pajak PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 25 juta ya, yaitu 250 dibagi dengan 3. Kemudian kita kredit aktiva pajak tangguhan ya. Sehingga saldo aktiva pajak tangguhan dalam neraca itu menjadi 50 juta. Ya, jadi pada awal ya kita belum mengakui sebagai pendapatan, tetapi pendapatan sewa yang diterima di muka. Ini utang ya, karena kita sudah memperoleh pembayaran tetapi belum berjalan waktu. Setelah berjalan waktu 1 tahun, maka kita harus mengakui menurut akuntansi ya. Ya, pada akhir periode beban PPh pasal 4 ayat 2 sekian. Kemudian kita akui juga pendapatannya. Pendapatan sewa yang diterima di muka. Oh, bukan dari situ ya, dari salah sorot. Ya. Ini pendapatan sewa yang diterima di muka berkurang dengan adanya pengakuan pendapatan. Ya. Tahun depan kita akui lagi, ya. Kita akui lagi, ya. Pendapatan yang sewa yang diterima di muka, ya. Kemudian pendapatan sewa 250 juta, ya. Begitu juga dengan pengakuan beban PPh pasal 4 ayat 2 karena kita menganut matching principle ya. Oke, itu yang terkait dengan persewaan ruko yang terpisah dengan koreksi fiskal di atas ini ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya tunggu kiriman latihannya ya, bermanfaat. Jadi latihan-latihan yang kita kerjakan ini bermanfaat nantinya untuk ujian akhir semester ya. Selalu saya katakan boleh salah di latihan ini, tetapi jangan sampai salah di PR ya. Boleh salah di PR, tapi jangan sampai salah di ujian akhir semester. Kalau tetap salah di ujian akhir semester, jangan sampai salah dalam praktek nanti, karena itu membawa muka unhas ya. Itu membawa muka unhas ya. Jadi setelah mengetahui kesalahan di ujian akhir semester, belajar lagi supaya tidak salah dalam praktik ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, Anda masih bisa bertanya di chatnya, WA ya. Saya akhiri kuliah ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Hari ini iya, banyak sekali yang tidak hadir ya. Iya. Ya, nanti tanda ya. Iya, sudah. Terima kasih.